enak-enak banget nih makanannya. Dilihat dari sisi mana aja auto bikin ngiler, bos. Kesamaan dari semua kudapan ini adalah bahan bakunya yang berasal dari telur. Yap, telur. Protein murah meriah yang bisa didapatkan kapan aja. Gimana kalau telurnya dibisnisin? Apakah bisa tetap cuan lebar? Bisa dong. Meski untungnya dikit, pemainnya banyak, jualan bahan pokok tetap bisa jadi pilihan yang menguntungkan. Asal kuantitas yang terjual banyak. Kenalin nih salah satu pemain telur, Bos Santi, si juragan telur ayam negeri. Modal awal 0 rupiah, bidang usahanya jauh dari pekerjaan yang dulu digeluti. Siapa takut? Bukannya apa-apa ya bos, hidup kan terus bergulir dan butuh biaya. Jadi kalau udah punya tekad usaha, jangan kendor alias jangan kasih kendor. Kita cuman modal, ya bisa dibilang kita modal niat aja sih sama tekad. Dan kepercayaan orang. Iya, kepercayaan orang itu nomor 1, Mbak. Modal kepercayaan itu gimana sih maksudnya? Ternyata ini loh yang dilakukan Kak Santi pertama kali. Ia mencari pemasok yang pembayarannya bisa berjangka dan bisa dikirim ke rumahnya. Kita coba satu-satu, yang terutama itu yang terdekat dari lokasi saya. Karena waktu itu saya belum ada armada sama sekali, Kak. Dan saya dan suami berharap pemesanan telur bisa diantarkan. Mantap nggak tuh bos? Setelah berhasil dapat barang harus segera diputar. Caranya gini nih. Saya dan suami saya muter-muter berdua naik motor. Kita nyari warung, aduh saya sampai sedih. Kita berdua kita naik motor, kita cari warung-warung dulu target kita. Kita tawarkan dan itu pun masih nggak langsung mudah, Mbak. Banyak penolakan. Orang nggak percaya sama kita karena kita kan pedagang pemula, pedagang baru. Meskipun harga kita oke, harga kita lebih murah, lebih bersaing, tapi itu nggak mudah untuk orang tuh percaya untuk ngambil sama kita. Soal ditolak udah biasa lah, yang penting mah gas terus. Prinsipnya usaha aja dulu, nggak ada hasil yang mengkhianati usaha kok bos. Memiliki mental maju tak gentar ini yang bikin Kak Santi awalnya hanya bisa berjualan 10 ikat, sekarang mah bertonton. Dari yang cuannya cuma seiprit, jadi melejit. Sekarang saya sekali ambil 500 sampai 1 ton. Ya, itu saya paling lama, saya bisa ngejual itu 3 hari udah habis. Urusan susahnya cari pelanggan sudah ditaklukkan. Soal cari pemasok telur juga jadi tantangan tersendiri bos. Gak jarang dulu mereka nemunya kandang virtual. Setelah pengelolaan yang gak mudah, akhirnya nemu yang cocok juga, jujur dan barangnya berkualitas nomor wahid. Jauh pun gak masalah bos, tetap dijabanin demi pelanggan senang dan cuan lancar. 3 hari sekali Kak Santi dan suami datang ke sini, ketemu langsung dengan ayam-ayam betina penghasil cuan. Dilayani langsung pula oleh sang pemilik kandang. Saking udah friend banget sama pemilik kandang, gak perlu yang namanya pilih-pilih barang. Setelah telur dipanen, ditimbang, langsung deh diangkut pakai gerobak gini dan ditaruh di mobil. Satu hal yang perlu diingat dalam berdagang telur ya bos, akan selalu ada resikonya. Resiko yang paling umum, telur retak dan pecah dalam perjalanan. Tapi selama timbangannya benar, semua masih aman kok. Karena seharusnya telur yang retak tidak akan lebih dari sekilo dalam 1 ikat atau per 15 kilo. Setelah sampai rumah, Kak Santi akan quality control lagi bareng suami. Saking udah hatamnya, sampai mereka tuh udah tahu banget mana telur berkualitas baik hanya dari warnanya aja. Harga telur kan sehari aja bisa 2 kali berubah ya Mbak ya. Iya, kadang harga pagi segini, siangnya udah berubah. Apalagi misalkan saya baru ambil nih awal mula 10 ikat dengan harga misalkan 10.000. Siangnya ternyata turun, harga modalnya jadi 9.500. Pusing, saya harus jual berapa? Modalnya aja turun, sedangkan waktu saya beli masih 10.000 misalkan. FYI bos, harga telur memang sefluktuatif itu. Udah kayak harga emas deh. Pagi ketemu sore bisa beda harga.
Jangan sampai sebagai pedagang kita salah terka dan jadi berkurang banget cuannya. Kak Santi udah siapin jurus jitu buat nutupin modal tekor dari harga telur yang berubah-ubah plus dari kerugian karena pecah atau retak di tengah jalan. Pertama, selain jual grosir, ia juga buka lapak depan rumah buat jual eceran. Pasti ada aja yang beli. Ini juga strategi marketing yang jitu abis. Selain kita buang grosir, eceran juga menutupi untuk telur yang retak-retak yang saya terima untuk menutupi biaya itu. Jadi saya punya ide, saya buka eceran juga di rumah. Bos, meski ada e-commerce, tapi jualan telur dengan cara konvensional harus dipertahankan. Seperti keliling warung dan buka lapak depan rumah. Bisa juga pakai jasa kurir untuk pengirimannya. Sekilo 2 kilo jabanin aja. Jurus jitu kedua buat nutupin modal adalah mengolah telur yang retak tapi tidak busuk. Saya pikir-pikir, gue kan bisa bikin telur gulung. Kenapa enggak gitu kan? Banyak yang suka juga. Ya, toh telur yang retak pecah itu enggak busuk dan enggak pecah di papan ataupun enggak pecah di peti. Cuman hanya kayak kepentok di jalan aja kan, Kak. Jadi saya berpikiran, saya bisa bikin telur gulung, kenapa saya enggak dagangin? Kenapa saya enggak aksikan di lapangan saya berjualan? Jadi saya ingin alokasikan telur yang retak-retak itu untuk menjadi telur gulung. Telur gulung kan siapa sih nggak doyan telur gulung? Jadi kepo nih, menurut Kak Santi yang masih fresh banget beralih dari jadi pegawai lalu nekat buka usaha, gimana sih rasanya? Tapi sekarang saya meskipun saya jualan telur, sayalah bosnya, sayalah pemiliknya dan sayalah yang menentukan hari ini saya makan apa. Meski belum punya karyawan, tetap aja kalau punya bisnis ya kita sendiri bosnya. Pernah kehilangan pekerjaan bukan berarti harus menyerah ya bos. Karena jalanin usaha dengan pasangan, jadi kalau pas overthinking gitu ada partner yang mengingatkan kita dan bergandengan tangan saling support. Karena suami orangnya, lu apaan sih begini sedikit udah mau nyerah, lu apaan sih? Masa baru begini udah mau nyerah? Suami tuh selalu begitu, jadi saya kadang cuma ngerasain sendiri aja. Pas datang masa sulit, emang selalu terbesit keinginan menyerah bos. Tapi Kak Santi selalu ingat, hidup nggak gratis, jadi usaha harus jalan terus. Terakhir nih Kak, kasih tips buat para pejuang cuan. Belajar dan yakin, pasti bisa lah. Kamu juga kan dulu di bidang sebelumnya awalnya pasti nggak bisa. Cerita singkat yang inspiratif banget kan bos. Dari jualan 10 ikat sepekan gak habis-habis sampai akhirnya bisa jual sehari 500 kilo. Kalau yang penting jalan, keluar barang, dan cuan lagi. Iya bos, apapun usahanya gas terus. Karena yang penting cuan bos.